Selamat pagi saya ucapkan di tanggal 31 Januari 2025 dari pintu masuk timur Stasiun Tugu, Yogyakarta. Pagi ini kita akan melakukan perjalanan ke arah barat, tepatnya menuju ke kota Bandung. Tidak lain dengan menggunakan kereta New Generation-nya Lodaya. Kali ini kita akan mencoba ekonomi New Generation dengan jadwal keberangkatan pagi hari dari Yogyakarta, sekaligus menikmati view selama perjalanan. Video perjalanan kali ini juga akan kita bagi ke dalam 4 episode, karena kita akan berkeliling kota Bandung, menuju Jakarta, dan akan kembali lagi ke Jogja menggunakan kereta api Madiun Jaya yang baru saja muncul di GAPK 2025 ini. Jadi ikuti terus keseruan trip kali ini. Kali ini kita sudah berada di gate masuk Stasiun Tugu, Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat stasiun ini sudah mengalami beberapa perubahan ya, terutama setelah dilakukannya pemugaran mulai dari 15 Februari 2024 lalu. Beberapa stand yang ada di dalam stasiun juga terasa lebih tertata dan lebih bersih. Jadi menambah kesan nyaman bagi penumpang untuk berada di stasiun ini. Oke, saatnya kita menunggu kedatangan kereta api Lodaya di peron utara. Kita sudah berada di dalam rangkaian ekonomi New Generation-nya Lodaya dan akan menuju ke pemberhentian selanjutnya di Stasiun Wates. Saat ini kita melaju di kecepatan sekitar 80 km per jam dan gerbongnya termasuk senyap. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Setelah berangkat dari Stasiun Wates, kita akan melewati percabangan jalur nih antara ke arah Bandung Jakarta dan ke arah Bandara Yogyakarta International Airport yang dilalui sama kereta api bandara. Percabangan jalur ini langsung ke arah Bandara YIA dan baru resmi beroperasi di September 2021. Kondisi di sekitar kereta kali ini gelap karena kita sedang memasuki terowongan hijau yang berada di antara stasiun Kebumen dan stasiun Ijo.
Nah, ini merupakan terowongan baru yang beroperasi sekitar tahun 2020 nih, dengan panjang 580-an meter, menembus perbukitan kapur Gunung Malang. Memasuki wilayah Jawa Barat, perjalanan kita akan terhenti sejenak di stasiun kelas 2, yaitu Stasiun Cipendei. Stasiun Cipendei merupakan stasiun tertinggi ketiga di Indonesia setelah Stasiun Nagrek dan Stasiun Lebak Jero. Stasiun Cipendei sendiri memiliki keunikan yang mengharuskan setiap kereta dari mulai kelas ekonomi hingga eksekutif yang melalui jalur ini untuk berhenti sejenak. Tujuannya adalah agar setiap kereta dilakukan pengecekan terhadap kondisi roda dan pengereman, karena pada jalur ini banyak terdapat tanjakan dan turunan yang akan meningkatkan risiko pada bagian roda dan pengereman kereta api. Pada stasiun ini terdapat petugas stasiun dari bagian rolling stock yang akan melakukan pengecekan fisik maupun suhu pada roda-roda kereta seperti ini. Selain dari pengecekan fisik bagian bawah kereta, di sini juga dilakukan pengisian air cadangan untuk kebutuhan toilet di setiap gerbong. Stasiun ini merupakan stasiun kecil yang hanya memiliki 2 peron rendah, sehingga untuk menaik turunkan penumpang dengan nyaman, di stasiun ini perlu bantuan tangga di setiap gerbongnya. Tidak heran juga kalau bangunan stasiun ini tidak sebesar stasiun-stasiun lain yang dipakai untuk pemberhentian kereta eksekutif dan ekonomi lainnya. Tidak hanya di sisi selatan kereta saja, di bagian utara juga dilakukan pengecekan roda dan sistem pengereman. Langkah ini merupakan antisipasi setelah insiden kereta masuk jurang yang pernah terjadi pada Oktober 1995 silam yang diakibatkan oleh remblong. Saat ini kita berhenti cukup lama ya, kurang lebih 10 menitan. Dan untuk teman-teman semua yang berhenti di stasiun ini ketika melakukan perjalanan menuju Bandung ataupun dari arah Bandung, terdapat keunikan lokal nih, yaitu banyaknya pedagang pada muka stasiun yang menjual berbagai macam cemilan dan makanan ringan khas Jawa Baratan. Jadi akan banyak ditemukan seperti batagor, cilok, tahu, ataupun cemilan-cemilan lain.
Dan juga petugas di stasiun ini mengizinkan penumpang untuk membeli selama tidak melebihi waktu berhenti kereta api. Saat ini juga banyak yang turun ya penumpang, ditambah dengan kondisi kereta yang padat saat libur seperti ini. Tidak lama berjalan, kita berhenti di stasiun Cibatu yang merupakan salah satu pintu masuk menuju ke kota Garut yang terletak sekitar 20 km di sebelah utara pusat kota Garut. Dan artinya tidak lama lagi kita akan melalui jalur tikungan besar Tiber Kadungora yang merupakan awal jalur menanjak setelah stasiun Leles menuju ke jalur kaki Bukit Mandalawangi. Saat ini kereta api Lodaya sudah mendekati stasiun Bandung dan melaju di kecepatan antara 90 sampai 100 km per jam. Untuk keadaan suaranya cukup tenang karena kereta ini memiliki peredam dan di bagian bordes juga memiliki penutup. Dalam rangkaian kereta ekonomi ini juga sudah dilengkapi dengan stop kontak untuk charger seperti kereta pada umumnya, namun tidak memiliki meja. Nah, di bagian atas terdapat gantungan yang dapat dimanfaatkan penumpang untuk menaruh barang bawaan yang cukup ringan. Oh ya, saat ini saya duduk di seat nomor 16 dan memiliki pandangan yang cukup terbatas karena terdapat tiang apabila kereta mengarah ke arah Bandung. Selain stop kontak yang ada di sisi jendela,
Penumpang juga dapat memanfaatkan stop USB-C seperti ini untuk mengecas smartphone yang terletak di bawah sandaran tangan antar tempat duduk penumpang. Di bawahnya juga terdapat jack untuk eksternal audio beserta pengaturan volume untuk mendengarkan audio bawaan dari kereta ini. Kenampakan seat ekonomi New Generation ini juga terkesan lebih luas dibandingkan dengan ekonomi premium sebelumnya. Keuntungan lain menggunakan kereta jenis ini juga pada seat di rangkaian ini sudah memiliki fitur reclining sehingga dapat disandarkan ke belakang. Selain itu, arah hadap penumpang ekonomi juga sudah sepenuhnya menghadap depan arah tujuan kereta. Keberadaan stop kontak yang berjenis universal juga menjadikan kereta ini lebih ramah terhadap berbagai jenis pengguna. Nah, ini merupakan seat nomor 15 yang mendapatkan full jendela sehingga dapat menikmati pemandangan dengan lebih nyaman. Kalau kita melihat ke arah atas, penambahan ornamen serta rangkaian lampu yang ciamik juga menambah kesan nyaman untuk perjalanan selama di kereta Lodaya ini. Pukul 15:27, kereta Lodaya akhirnya tiba di stasiun akhir, yaitu stasiun Bandung. Untuk penumpang yang turun di stasiun Bandung saat ini cukup ramai, tetapi tadi di gerbong yang kita naiki sudah lebih banyak penumpang yang turun di stasiun Tasikmalaya dan juga di stasiun Kiara Condong. Nah, ini tepatnya di belakang gerbong kita terdapat gerbong restorasi dari kereta api Lodaya. Alhamdulillah, sore ini kita sudah berada di depan stasiun Bandung, yang artinya trip episode 1 ini juga sudah berada di akhir video. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti trip ini sampai akhir, karena di episode selanjutnya kita akan keliling yang ya di dekat-dekat saja di dalam kota Bandung. Dan ikuti terus keseruannya, jangan lupa komen dan subscribe. See you di video selanjutnya.